Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum para pemirsa channel Jejak Para Wali. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Abdul Karim, atau nama asli Kiai Abdul Karim adalah Manap. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1856 di Dukuh Banar, Desa Diangan, Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, sebagai anak ketiga dari pasangan Abdurrahim dan Salama. Selain berprofesi sebagai petani, ayah Kiai Manap juga seorang pedagang. Sepeninggal ayahnya, Abdul Rahim, Kiai Manap memutuskan untuk merantau demi menuntut ilmu, mengikuti jejak kedua kakaknya yaitu Aliman dan Mukmin. Kemudian Aliman atau kakaknya mengajak Kiai Manap yang saat itu berusia 14 tahun untuk berkelana. Atas izin orang tua, Kiai Manap berangkat menuju Jawa Timur. Beberapa pondok pesantren yang sempat ia singgahi adalah Pondok Pesantren di Desa Babatan Gurah Kediri, kemudian meneruskan pengembarannya di daerah Cepoko, Nganjuk, kurang lebih 6 tahun, kemudian di Trayangan Putri Kertosono, kemudian di Pesantren Sono Sidoarjo, dan yang paling lama adalah di Pondok Pesantren yang diasuh oleh Syekh Khalil Bangkalan, Madura, selama 23 tahun. Setelah itu, beliau masih juga melanjutkan pondoknya di Pondok Tebuireng, Jombang, yang diasuh oleh sahabat karibnya semasa di Bangkalan, Madura, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hingga singkat cerita, pada akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari menjodohkan Kiai Abdul Karim dengan putri Kiai Soleh dari Banjarmati, Kediri pada tahun 1908. Setelah 2 tahun pernikahannya dengan Siti Khadijah binti Kiai Soleh, tepatnya pada tahun 1910, Kiai Abdul Karim bersama istri tercintanya hijrah ke tempat baru di daerah yang angker, yang tidak aman, di sebuah desa yang bernama Desa Lirboyo, Kota Kediri. Disinilah titik awal berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo, yang hingga saat ini menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia dan dikenal luas hingga mancanegara. Dari Kiai Manap memulai segalanya dari awal. Pada awal kedatangan di Lirboyo, beliau sering mengalami teror yang bertujuan untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Namun dengan ketabahan hati, Kiai Manap secara perlahan berhasil menyadarkan penduduk setempat. Kemudian bangun tempat ibadah, sebuah mushola yang dikenal dengan sebutan Langgar Angkring. Yang 3 tahun kemudian didirikanlah sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Lawang Songkok pada tahun 1913. Dengan adanya masjid tersebut, keberhasilan dakwah Kiai Manap semakin terlihat. Masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengajian. Lambat laun banyak masyarakat santri dari Madiun bernama Umar, santri pertama yang kemudian menjadi cikal bakal Pondok Pesantren Lirboyo, yang dirintis dari nol oleh Kiai Manap. Kemudian pada tahun 1950, Kiai Haji Abdul Karim menunaikan ibadah haji yang kedua. Kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan, namun karena keteguhan hati, akhirnya keluarga mengikhlaskan keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji dengan ditemani sahabat akrabnya Kiai Hasyim Asy'ari dan seorang dermawan asal Madiun, Haji Kozin. Seusai pulang dari ibadah haji kedua tersebut, Kiai Haji Abdul Karim mulai menunjukkan tanda kurang sehat dan semakin sakit-sakitan. Akan tetapi yang cukup menyedihkan adalah kesehatannya semakin turun drastis sehingga dia sakit lumpuh. Sebenarnya gejala kelumpuhan ini sempat diderita hampir
1,5 tahun sampai akhirnya saat memasuki bulan Ramadan 1374 Kiai Abdul Karim semakin kritis sehingga tidak mampu lagi memberikan pengajian dan menjadi imam sholat. Lalu pada hari Senin 21 Ramadan 1374 Hijriah atau 1954 Masehi Kiai Abdul Karim wafat, dan kemudian beliau dimakamkan di belakang Masjid Lawang Songo, Pondok Lirboyo, Kota Kediri. Itulah sekilas tentang Kiai Abdul Karim dan Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Semoga bisa menjadi tauladan dan manfaat bagi kita semua. Amin.